Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita tahu bahwa perkembangan dunia konstruksi mengalami perubahan yang sangat pesat setiap tahunnya, terutama di Indonesia yang sudah banyak bangunan komersial seperti gedung perkantoran, mall, hotel, dan masih banyak lagi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas topik tersebut. Sehingga saya mengambil judul analisis kasus pengolahan biaya dan waktu pada proyek konstruksi bangunan komersial yang disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Vera Claudiana Baban dari kelas S1 Teknik Sipil B 2023 dengan NIM 230507240055 dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Riri Renggaris. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang satu, latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah bahwa bangunan komersial merupakan bangunan yang berfungsi sebagai sarana untuk menampung kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik maupun pengguna baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia semakin pesat, sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya modernisasi dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang konstruksi. Kontraktor dituntut untuk mampu mengerjakan proyek konstruksi gedung yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Masalah yang kompleks selama pelaksanaan pekerjaan proyek mengakibatkan banyak proyek yang selesai tidak sesuai dengan yang direncanakan, baik tidak tepat waktu, mutu, dan biayanya yang terkadang terlalu over budget. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen waktu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menyusun time schedule dengan benar agar dapat menghasilkan jadwal yang efektif dan efisien sehingga proyek selalu tepat waktu. Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi. Secara keseluruhan, yang baik diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek agar sesuai dengan waktu yang direncanakan. Beberapa metode yang digunakan untuk manajemen waktu dan biaya pelaksanaan proyek antara lain, 1. Ada Earned Value Analysis, 2. Ada Program Evaluation and Review Technique, 3. Ada Critical Path Method. Studi menggunakan metode Earned Value Analysis atau EVA. Hal ini bertujuan agar mengetahui sampai sejauh mana proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan seberapa anggaran biaya yang sudah digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sampai batas waktu yang digunakan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tindakan yang dilakukan supaya fungsi manajemen konstruksi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi bangunan gedung komersial. 2. Bagaimana cara mengimplementasikan pengendalian waktu dan biaya dalam suatu proyek dengan metode Earned Value. 3. Berapakah besarnya biaya konstruksi dengan memperhitungkan bunga selama masa konstruksi? 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk dapat mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan supaya fungsi manajemen konstruksi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi bangunan gedung komersial. Tujuan penelitian kedua untuk dapat mengerti cara mengimplementasikan pengendalian waktu dan biaya dalam suatu proyek menggunakan metode Earned Value. Tujuan penilaian ketiga untuk mengetahui besarnya total biaya konstruksi dengan memperhitungkan bunga selama masa konstruksi. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, memperdalam ilmu pengetahuan tentang usaha konstruksi yang terus berkembang yang memungkinkan untuk memahami
dan mengetahui akan perkembangan hal-hal yang baru khususnya sistem kerja manajemen konstruksi yang berbeda-beda pada setiap proyek pembangunan. Manfaat penelitian kedua, untuk pengguna jasa konstruksi dapat dijadikan sebagai hasil pekerjaan yang diharapkan dengan hasil yang baik dalam mengelola proyek untuk tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu akan bahan pembangunan menggunakan metode air value. Manfaat penelitian yang ketiga, menambah pengetahuan dan kemampuan dalam ilmu manajemen konstruksi yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan proyek konstruksi. 5. Batasan masalah. Ada 3 batas masalah. Yang pertama, tindakan-tindakan yang dilakukan supaya fungsi manajemen konstruksi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi bangunan gedung komersial, pengolahan lingkup proyek, pengolahan waktu dan jadwal, dan pengolahan biaya. 2. Analisis proyek menggunakan konsep nilai hasil, yaitu Earned Value Analysis. 3. Analisis dibatasi pada variabel biaya. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Penelitian terdahulu yang relevan. Saya mengambil beberapa penelitian dari Google Scholar, sehingga saya mencantumkan yang pertama dengan judul Optimasikan Biaya dan Waktu dalam Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek atau Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang disusun oleh Dediono, Ahmad Pawiro, Suwaryanto, dan Pranoto Samto Atmojo. Berdasarkan hasil optimasi biaya percepatan, biaya normal, dan biaya overhead, maka diperoleh waktu dan biaya yang optimal selama 133 hari dengan biaya total 6.252.074.822.000. Yang kedua, judul Optimasikan waktu dan biaya percepatan proyek menggunakan metode time cost trade-off dengan alternatif penambahan tenaga kerja dan jam kerja, atau studi kasus pembangunan gedung Convention Hall Kabupaten Deli Serdang yang disusun oleh Tiorma Elit Saragi dan Ruth Uli A. Situmorang. Biaya langsung dengan alternatif penambahan jam kerja. Yang ketiga, judul Manajemen Risiko Biaya dan Waktu pada Pekerjaan Struktur Bawah dari Proyek Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi di Jakarta yang disusun oleh Galurisma Maharani. Penelitian dilakukan dengan survei kepada kontraktor utama untuk mengetahui frekuensi dan pengaruh risiko yang kemudian dianalisis dengan AHP. 4. Judul Studi Optimasi Waktu dan Biaya pada Proyek Konstruksi atau studi kasus proyek pembangunan waterpark Tritacani Real Resort Karangploso, Malang, yang disusun oleh Joakim Kakarua dengan dilakukan penambahan jam kerja atau lembur sebanyak 2 jam kerja dari waktu normal atau 8 jam kerja per hari menjadi 10 jam per hari. Didapat biaya optimum. 2. Landasan teori. Pertama, proyek. Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan infrastruktur. Secara umum, terdapat 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek, yaitu yang pertama on time, atau tepat waktu, yaitu ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan yang dijadwalkan. 2. On specification, atau tepat spesifikasi atau kualitas. Dari spesifikasi yang telah ditentukan, pemilik proyek menginginkan mutu pekerjaan yang bagus. 3. On budget, atau tepat anggaran biaya. Proses tujuan ada batasan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, anggaran. Proyek yang harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggaran. 2. Jadwal. Proyek yang harus dikerjakan dalam suatu kurun waktu yang ditentukan dan terbatas. 3. Mutu proyek atau hasil kegiatan yang harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. 2. Pihak yang terlibat pada proyek konstruksi. Yang pertama, pemilik
proyek adalah orang atau badan usaha yang memiliki proyek dana dan memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, konsultan adalah orang atau perusahaan. Yang kedua, konsultan adalah orang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman membangun proyek konstruksi. Tiga, kontraktor, yaitu perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan proyek fisik. Yang keempat, subkontraktor. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus. 5. Supplier, pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk menyediakan material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. 3. Manajemen konstruksi. Menurut Hosen pada tahun 2008, pengertian manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, cara teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, waktu, serta keselamatan kerja. Manajemen konstruksi merupakan bentuk manajemen proyek yang mencakup tahapan kegiatan sejak awal pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning, yang didefinisikan sebagai gambaran masa yang akan datang dan perumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organization. Organisasi berasal dari kata organization yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lainnya terikat untuk hubungannya terhadap keseluruhan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, yaitu pelaksanaan konstruksi yang bertujuan mendapatkan hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek. Yang keempat, pengawasan atau controlling, di mana yang artinya suatu proses dari rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar sesuatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan harus dilalui. 4. Pengendalian waktu dan biaya proyek, yang merupakan sebuah proyek pemantauan terhadap status aktivitas proyek untuk mengetahui kemajuan atau proses proyek. Sedangkan pengendalian biaya proyek merupakan sebuah proses pemantauan terhadap status biaya proyek untuk mengetahui biaya proyek pada saat proyek berlangsung. Manfaat utama dari kedua proyek tersebut yaitu menyediakan cara untuk mengenali penyimpangan biaya atau jadwal dari rencana awal supaya mengambil langkah yang tepat dan tindakan preventif dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Metode dalam pengendalian waktu dan biaya proyek. Beberapa metode tersebut adalah metode Earned Value Analysis atau EVA, Earned Duration Method atau EDM, Critical Path Method atau CPM, Gantt Chart, dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. 1. Metode Earned Value merupakan salah satu metode pengendalian waktu dan biaya proyek yang mampu menganalisis penyimpangan biaya dan jadwal masing-masing secara terpisah dan tidak mengungkapkan masalah kinerja kegiatan proyek yang sedang berlangsung. 2. Rencana anggaran biaya proyek merupakan perkiraan biaya yang diperlakukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu bangunan atau proyek tersebut.
Yang ketiga, time schedule dalam kurva S, yang merupakan pengaturan rencana pekerjaan dari satu bagian atau unit pekerjaan. 4, laporan mingguan, yaitu laporan rekapan dari laporan harian. Bab 3, metode penelitian. 1, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan. Penelitian kuantitatif merupakan pengukuran data-data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Ukuran sampel untuk survei oleh statistik dihitung dengan menggunakan rumusan untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel yang diperlukan dari suatu polusi untuk mencapai hasil dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. 2. Pendekatan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang kedua, uji statistik. Dengan uji statistik, Cronbach's apa? Demi mempermudah dan mempercepat proses usus rehabilitasnya dengan menggunakan rumus dengan gambar tersebut. Ini bisa dapat dilihat rumusnya. Yang ketiga, perhitungan earned value. Earned value dihitung dengan mengalihkan budget at completion atau BAC yang merupakan nilai keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu sebesar 128 M dengan nilai kumulatif bobot realisasi yang didapatkan dari kurva S, maka diperhitungkan earned value minggu ke-46 adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil-hasil dari yang sudah diperhitungkan. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Pertama, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB, proyek yang digunakan sebagai contoh dari data RAB tersebut dapat diketahui nilai kontrak proyek sebesar yang seperti yang ada di PPT dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, kurva S. Kurva S terdapat dalam laporan penelitian. Dari kurva S terdapat data diketahui waktu pelaksanaan proyek antara 26 Februari 2021 sampai 6 Agustus 2023, yaitu 65 minggu. Yang ketiga, laporan mingguan proyek. Dalam laporan mingguan ini dapat diketahui seberapa besar progres pekerjaan yang telah dicapai dalam satu minggu pekerjaan tersebut. Kumulatif bobot aktual mingguan proyek pada minggu ke-46 sampai 49. 4. Realisasi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya material, upah, alat, dan subkontraktor. Data rekapitulasi realisasi biaya material, upah, alat, dan subkontraktor. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya ATK, biaya pos, dan material, dan biaya gaji karyawan.
5. Analisis data. Dari hasil pengolahan kuesioner, didapatkan data mengenai pengaruh dan frekuensi kendala yang terjadi pada proyek-proyek yang ditangani. Proyek-proyek yang ditangani selanjutnya, data yang telah direkapitulasi tersebut dianalisis berdasarkan pengaruh dan frekuensi yang terjadi. Dari hasil analisis data dapat diketahui nilai dan ranking dari suatu kendala. Nilai dan ranking ini menyangkut pengaruh, frekuensi, serta gabungan kedua variabel tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu hasil analisis dengan menggunakan analisis nilai hasil proyek pembangunan gedung adalah sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat disimpulkan dengan total biaya dan waktu. Di mana total biaya konstruksi dan perhitungan bunga selama masa konstruksi adalah sebesar ini, sedangkan waktu pelaksanaan proyek antara 26 Februari 2021 sampai 6 Agustus 2023 atau 65 minggu. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih.